Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah Desain Media Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penulisan naskah media pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperhatikan terlebih dahulu untuk penjelasan videonya dengan sesama hingga selesai. Jangan di-skip terlebih dahulu sehingga nanti mahasiswa dapat memahami secara utuh materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini juga akan diberikan evaluasi sebagai tolak ukur yang akan diberikan pada presensi yang bersamaan pada minggu ini. Selamat belajar dan selamat menikmati penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, penulisan naskah media pembelajaran yang akan kita jelaskan akan meliputi beberapa hal, diantaranya dalam pembagian naskah media pembelajaran, kemudian penulisan naskah media pembelajaran, penentuan format yang sesuai, pelaksanaan penulisan naskah, serta terakhir adalah proses pembuatan naskah media pembelajaran. Apa saja yang akan kita pelajari? Untuk lebih lanjutnya, maka marilah kita simak dengan baik video penjelasan berikut ini. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media sangat diperlukan untuk membantu efektivitas dan efisiensi pengajaran. Sebelum menggunakan media, para pendidik terlebih dahulu menyediakan naskah media pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Naskah media ini akan menuntun para pendidik dalam menggunakan media pembelajaran. Penulisan naskah media dalam hal ini harus memperhatikan arah dan tujuan penggunaan media dalam pembelajaran, serta harus juga memperhatikan kesesuaian media dengan materi ajar dan juga keefektifan dalam penggunaan waktu. Di antara tujuan penggunaan media pembelajaran, yang pertama adalah memberi kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat adalah menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Merujuk kepada tujuan penggunaan media dalam pembelajaran, maka penulisan naskah media pembelajaran juga harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini digunakan untuk mencapai keefektivitasan dan keefisienan dalam proses pembelajaran. Penyajian materi ajar yang akan disajikan kepada peserta didik dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau yang telah dipilih, sehingga materi instruksional dapat disampaikan melalui media tersebut. Materi tersebut perlu juga dituangkan dan ditulis, dan atau digambarkan yang disebut dengan naskah program media. Kita memasuki pembagian naskah media pembelajaran. Sebelum melakukan penulisan naskah, kita mulai. Terlebih dahulu, kita menuliskan treatment yang akan digunakan dalam penulisan naskah. Treatment ini merupakan uraian bentuk esai yang menggambarkan alur penyajian program yang akan disampaikan. Sebuah treatment yang baik, selain memberi gambaran tentang urutan program, juga memberikan gambaran suasana ataupun mood dari program media tersebut. Treatment ini biasanya digunakan oleh pemesan naskah atau penulis naskah dalam mencari kesesuaian pendapatan alur penyajian media yang diproduksi.
Setelah disetujui, treatment tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan naskah selanjutnya. Secara umum, naskah dapat dibedakan dalam dua bentuk naskah. Yang pertama adalah naskah media audio dan naskah audio visual. Yang kedua adalah naskah dalam bentuk media cetak. Pada media jenis audio dan jenis audio visual, naskah dikatakan sebagai outline dari program media yang akan dibuat. Naskah merupakan pedoman tertulis yang berisikan informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio yang dijadikan acuan dalam pembuatan media. Sementara media berbasis cetak, menulis naskah pada media berbasis cetak sesungguhnya merupakan kegiatan menyusun media atau prototipe media itu sendiri, seperti modul dan buku ajar. Dalam penulisan naskah media pembelajaran, Nana Sujana dan Ahmad Rifai mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penelitian atau observasi tentang keadaan sasaran pendengar. Yang kedua adalah penentuan format yang sesuai dengan materi dan kesenangan sasaran pendengar. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan penulisan naskah. Dalam penelitian atau observasi, hal ini ditujukan untuk mengetahui keadaan sasaran yang akan mendengarkan program. Keadaan ini mencakup yang pertama adalah minat dan kebutuhan. Bila seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya, maka minatnya akan timbul dan motivasinya akan bertambah. Tingkat pengetahuan. Yang kedua adalah tingkat pengetahuan sasaran pendengar perlu kita ketahui terlebih dahulu. Secara rata-rata, tingkat pengetahuan yang dimiliki sasaran harus diperoleh terlebih dahulu, harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah sikap attitude sasaran ya. Hal ini mempunyai implikasi terhadap desain perencanaan suatu naskah untuk memenuhi kebutuhan sasaran. Selanjutnya adalah naskah yang baik. Tentu saja, naskah yang baik akan selalu memperhatikan setiap sikap sasarannya. Sikap sasaran dapat digolongkan menurut jenisnya. Yang pertama adalah personal attitude. Ya. Yang kedua adalah interpersonal attitude. Yang ketiga adalah intrapersonal attitude. Dan yang terakhir adalah impersonal attitude. Nah, personal attitude dalam hal ini itu adalah apabila seseorang mempunyai sikap percaya pada pemikiran yang persuasif, yang menyebutkan bahwa sesuatu itu lebih sempurna menurut pandangannya. Sedangkan pada interpersonal attitude, orang akan bersikap demikian. Orang akan bersikap sesuai dengan hal yang sama dengan orang yang disukainya atau dekat dengan mereka. Jadi, interpersonal lebih cenderung pada kegemaran untuk menyukai hal yang sama berdasarkan apa yang disukai oleh orang ya terdekatnya. Kemudian intrapersonal, orang yang demikian akan dipengaruhi oleh pertimbangan suatu konsep yang dianut atau yang dimilikinya. Impersonal, bila mana orang yang mempunyai sikap terhadap sesuatu yang mampu memuaskannya dan menyenangkannya. Yang terakhir, dalam penelitian keadaan yang perlu dicakup adalah tingkah laku atau behavior. Ya. Tingkah laku dan corak kegiatan mereka akan mengarahkan pokok pembicaraan dan format penyajian program yang atraktif. Dalam hal ini, perlu juga ditanyakan kebiasaan-kebiasaan dari sasaran. Dalam penentuan format yang sesuai, ada beberapa hal ya yang perlu menjadi pertimbangan ya dalam menentukan naskah. Yang pertama adalah tujuan pengajaran ya. Apa yang hendak dicapai oleh kegiatan media pengajaran, apa dalam bentuk afektif, kognitif ataupun psikomotorik. Kemudian tujuan untuk menarik minat dan membangkitkan daya apresiasi. Yang terakhir adalah bentuk laporan atau reportase dan berita yang dapat membangkitkan daya afektif. Contohnya adalah
tujuannya untuk mempropaganda. Propaganda di sini tentunya bisa dalam kondisi positif maupun negatif. Bentuk-bentuk yang dapat dipakai atau yang dapat dilakukan dalam penulisan naskah media pengajaran atau skrip program audio. Yang pertama adalah uraian dan ceramah. Biasanya dipergunakan untuk mengantarkan saran, nasihat, maupun informasi. Yang kedua adalah berita. Berita merupakan bentuk terbaik yang digunakan untuk menyampaikan laporan terkini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang melanda dan yang terjadi di daerah sasaran. Kemudian yang ketiga adalah laporan, di mana laporan merupakan bentuk penyajian yang paling baik apabila materinya sesuai dengan kebutuhan sasaran. Lanjutannya adalah reportase, yang dimaksud di sini adalah untuk memberikan laporan secara langsung dari tempat kejadian mengenai peristiwa penting yang dibutuhkan oleh sasaran pendengar untuk diketahui. Kemudian dialog atau monolog merupakan bentuk yang dilakukan oleh beberapa pelaku dalam dialog, sedangkan monolog merupakan bentuk dialog yang pelakunya hanya seorang. Selanjutnya adalah wawancara. Bentuk ini mampu memberikan pengetahuan kepada sasaran terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh sasarannya saat ini, atau yang dihadapi oleh sasaran lainnya. Kemudian diskusi. Kegiatan yang melibatkan pendengar untuk ikut berpikir dalam proses penyelesaian perbedaan pendapat, serta mengajak sasaran untuk memahami pendapat dan gagasan orang lain atau memahami perspektif lain. Kemudian feature, fitur di sini bentuknya memperbincangkan satu masalah agar lebih fokus dan mendalam. Kemudian majalah udara, untuk menyampaikan informasi praktis yang diselingi dengan musik atau hiburan. Kemudian sandiwara atau drama, biasanya untuk menyampaikan pesan, penerangan, propaganda, dan pendidikan, karena pesannya yang terkandung di dalamnya biasanya bisa disusun sedemikian rupa sehingga selain memberikan penerangan, juga bisa bersifat menghibur pendengar. Dalam menulis naskah atau skrip program audio, terlebih dahulu kita harus membuat garis besar jalannya isi naskah yang akan ditulis. Seperti yang disampaikan sebelumnya, penulisan naskah dimaksudkan sebagai penuntun dalam proses perekaman suara. Bahasa yang digunakan pada komunikasi publik atau komunikasi massa sebaiknya hanya menggunakan bahasa yang sudah dikenal umum dan mudah untuk dipahami. Arif S. Sadiman mengemukakan bahwa kalimat-kalimat yang digunakan dalam bahasa verbal diusahakan kalimat tunggal dan kalimat pendek sesuai bahasa sehari-hari. Bila terpaksa harus menggunakan bahasa sulit, hendaknya diberi penjelasan. Karena sekali mereka mendengarkan hal yang tidak dipahami, maka sasaran akan menurun minatnya. Dan bila ini terjadi berulang-ulang, ia akan benar-benar merasa bahwa materi ini bukan untuk dirinya. Yang ketiga adalah musik, Jadi yang pertama adalah garis besar isi naskah, yang kedua adalah bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah musik. Musik mungkin bisa dijadikan satu andalan atau bisa menjadi salah satu alternatif untuk menarik perhatian siswa atau pendengar. Karena sifatnya musik memberikan nuansa yang hidup pada program audio kita, sehingga para siswa pendengar tidak merasa bosan. Karena keberadaan musik sangat penting dalam program media audio, kita harus hati-hati dalam memilih musik yang tepat. Daya konsentrasi orang dewasa untuk mendengarkan berkisar 25 sampai dengan 45 menit. Kemudian untuk anak-anak antara rentang 15 sampai 25 menit. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana bila membuat program audio yang sangat panjang. Kita lanjut kepada proses pembuatan naskah. Ada 4 naskah media pembelajaran. Yang pertama adalah naskah media audio. Yang kedua adalah naskah media audiovisual, naskah media cetak, dan terakhir adalah naskah media film bingkai. Namun di sini kita akan membahas hanya 3, di mana naskah media audio, naskah media audiovisual, dan naskah media cetak.
Pada naskah media audio, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang didefinisikan sebagai media audio. Media audio adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk audio atau suara. Media audio berfungsi untuk menerima informasi tersebut menggunakan indera pendengaran. Format audio dapat disajikan di antaranya adalah suara manusia atau narasi naratif. Kemudian bisa juga dapat disajikan dalam bentuk musik, lagu, vokal maupun sound effect Arif S. Sadiman mengemukakan bahwa media audio adalah sebuah media yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Program audio dapat menjadi indah dan menarik karena program ini dapat menimbulkan daya fantasi pada pendengarnya. Informasi dalam media audio dapat dikemas dalam beberapa format sajian. Di antaranya adalah dialog atau diskusi naratif. Format ini menyajikan dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan yang sama, membicarakan satu tema yang berisi materi pelajaran. Yang kedua adalah format bisa dikemas dengan tutorial. Ciri khasnya dari format ini adalah terlibatnya dua pihak, yaitu siswa yang diberikan bimbingan dan yang kedua adalah tutor yang memberikan bimbingan. Selanjutnya adalah magazine atau majalah Informasi yang disajikan pada program audio ini jenis magazine lebih banyak dan bervariasi Kemudian yang keempat adalah drama. Format ini menyajikan informasi dalam bentuk sajian drama. Selanjutnya, pada naskah media audio, bahasa yang digunakan dalam media audio adalah bahasa percakapan, bukan bahasa tulisan. Kalimat yang digunakan sedapat mungkin merupakan kalimat tunggal dan menggunakan kalimat-kalimat yang pendek. Musik dalam program audio hanya mengandalkan kepada suara saja Program audio bisa ditujukan dengan menggunakan musik agar pendengar tidak bosan dalam mendengarkan program tersebut. Perlu menggunakan musik perlu menggunakan bahasa yang baik perlu juga menggunakan narasi yang baik dan benar sehingga audiensnya dapat menerima informasi dan pesan yang disampaikan. Perlu juga diperhatikan pemilihan musik yang akan digunakan dalam program media audio. Di antaranya, musik yang digunakan bisa berupa pertama adalah musik tema. Musik tema di sini merupakan musik yang menggambarkan watak atau situasi tertentu sesuai dengan program sajian. Musik tema dibuat secara khas, harus berbeda dengan musik yang sudah ada, sehingga menjadi ikon sendiri atau sebuah ciri khas dari program audio tersebut. Musik transisi. Musik ini juga digunakan sebagai penghubung dua adegan. Durasi musik ini tidak perlu panjang, cukup 15 sampai 20 menit. Hal ini perlu diperhatikan karena perpindahan adegan tanpa disertai dengan musik transisi membuat perpindahan menjadi sangat kaku dan tidak smooth. Setelah musik tema dan musik transisi, kita beralih pada musik jembatan atau bridge. Musik ini berupa bentuk khusus dari musik transisi. Fungsinya adalah menjembatani dua buah adegan. Musik ini digunakan apabila suasana adegan terdahulu adalah suasana sedih. Contohnya. Sedangkan suasana berikutnya merupakan suasana gembira dan kemudian diakhiri dengan suasana gembira juga. Yang ketiga adalah musik latar belakang. Musik ini digunakan untuk mengiring pembacaan teks atau percakapan dan sering juga disebut dengan background musik. Musik latar belakang atau background musik ditujukan supaya teks dapat meresap ke hati pendengar. Karena musik ini dapat memberikan variasi, memberikan tekanan, dan menciptakan suasana. Yang terakhir adalah musik smash, yaitu adalah musik yang digunakan untuk membuat kejutan, membuat tekanan, membuat surprise. Musik ini digunakan dengan singkat, tetapi pada saat-saat yang tepat.
Beberapa istilah teknis yang dapat digunakan dalam naskah audio. Sebelum membuat naskah, tentulah kita perlu mengetahui tentang istilah-istilah teknis. Pertama adalah announcer. Ya, announcer adalah pihak yang memberikan informasi terkait dengan suatu acara yang disampaikan. Dengan kata lain, dia juga berfungsi sebagai pembuka sebuah program audio. Yang kedua adalah narator. Fungsinya hampir sama dengan fungsi announcer, namun dibedakan dengan tujuannya adalah untuk menginformasikan sajian materi, sehingga narator sudah berada dalam program. Yang ketiga adalah musik. Musik perlu dituliskan dalam naskah yang menunjukkan bahwa pada adegan tersebut perlu disisipkan musik yang sesuai. Sound effect merupakan suara-suara yang terdapat dalam program audio untuk mendukung terciptanya suasana atau situasi tertentu. Sound effect dapat berupa suara alami atau suara-suara yang sengaja dibuat dengan manipulasi tertentu. Kemudian ada juga fade in dan fade out. Fade in dan fade out merupakan simbol yang berarti bahwa pada adegan tersebut musik masuk secara perlahan-lahan atau fade in. Jika musik sedang berjalan, maka hilangnya pun secara perlahan-lahan atau fade out. Kemudian selanjutnya adalah off mic, situasi di mana suara ditimbulkan seolah-olah dari kejauhan. Untuk menimbulkan efek ini, sumber suaranya juga harus menjauhi dari mic. In, up, down, under, and out. Simbol ini menjelaskan bahwa musiknya ya itu akan masuk secara perlahan, in, kemudian akan naik, up. Setelah musik naik secara optimal, maka kembali turun secara cepat atau down. Kemudian musik perlahan rendah dan terus bertahan rendah selama beberapa menit atau under sampai akhirnya musik perlahan menghilang atau out. Format naskah audio pada umumnya ya menggunakan dua kolom seperti contoh berikut. Pertama adalah number, ya tentu saja number ini adalah untuk memberikan nomor urut ya. Kemudian yang kedua adalah pelaku jenis suara dan yang ketiga adalah teks isi suara. Dalam kolom pelaku jenis suara, kolom ini diisikan nama pelaku, siapa pelakunya, dan jenis suara yang akan diucapkan atau disajikan pada keseluruhan program audio. Sedangkan pada teks itu akan berisikan teks atau isi suara narasi, dialog, musik, dan sound effect. Sedangkan pada naskah media audiovisual, media video ya, atau gabungan dari audiovisual, bisa kita sebut dengan media video. Media video merupakan media yang menyajikan informasi dalam bentuk suara atau dalam bentuk audio dan juga visual. Sama halnya dengan media audio, unsur suara yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik. Sedangkan unsur visualnya berupa gambar atau foto diam atau still image, animasi, maupun teks. Penulisan naskah secara teoritis merupakan komponen dari pengembangan media. Secara lebih praktis, hal tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan produksi media melalui tahap-tahap perencanaan dan desain, pengembangan, serta evaluasi. Tahapan-tahapan pembuatan naskah audiovisual diungkap oleh Arif S. Sadiman dan kawan-kawan yang diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan sinopsis. Yang kedua adalah treatment, 3 storyboard, script atau naskah program pada selanjutnya, dan yang terakhir adalah skenario. Sinopsis di sini diperlukan untuk memberikan gambaran secara ringkas padat ya terkait dengan tema dan pokok materi yang akan digarap. Tujuan utamanya adalah mempermudah pemesan untuk menangkap konsepnya. Kemudian juga mempertimbangkan kesesuaian gagasan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir adalah untuk menentukan persetujuan atau kesepakatan. Yang kedua adalah treatment. Treatment di sini mencoba memberikan uraian ringkas secara deskriptif, ya, bukan tematis, tentang bagaimana suatu episode cerita atau rangkaian peristiwa instruksional yang akan digarap sebagai ilustrasi pembanding.
Selanjutnya adalah storyboard yang merupakan rangkaian kejadian yang dilukiskan pada treatment. Ya, rangkaian kejadian yang dilukiskan pada treatment tersebut kemudian divisualkan ke dalam perangkat gambar atau sketsa sederhana pada kartu berukuran lebih kurang 8 kali 12 cm. Tujuannya tentu saja untuk melihat apakah tata urutan peristiwa yang akan divisualkan, yang akan ditampilkan, telah sesuai dengan garis cerita atau plot maupun sequence belajar, serta bisa melihat kesinambungan atau kontinuitas arus ceritanya apakah sudah lancar. Kemudian selanjutnya adalah skrip atau naskah program. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga, skrip atau naskah program semua keterangan yang ditemukan dari hasil-hasil percobaan dengan storyboard kemudian dituangkan dalam bentuk skrip atau naskah menurut tata urutan yang dianggap sudah benar. Sedangkan yang terakhir adalah skenario lebih merupakan pada petunjuk operasional dalam pelaksanaan produksi atau pembuatan programnya. Skenario sangat bermanfaat bagi teknisi dan kerabat yang akan melaksanakannya dengan tanggung jawab operasional. Tujuan utama sebuah naskah program adalah sebagai peta atau pedoman bagi sutradara dalam mengendalikan penganggaran substansi materi ke dalam suatu program. Dengan demikian, skrip yang baik akan dilengkapi dengan tujuan, sasaran, sinopsis, dan treatment. Dan yang terakhir, yang terpenting lagi adalah sebuah storyboard termuat dalam unsur video dan audio sehingga dapat memudahkan bagi pemain, sutradara, maupun kameramen dalam kegiatan latihan atau persiapan syuting. Format penulisan naskah, film, dan program video pada prinsipnya sama, ya. Yakni adalah dalam bentuk berkolom dua, seperti contoh di bawah ini. Pada kolom pertama adalah number, seperti yang tadi disampaikan, pengurutan nomor. Kemudian yang kedua adalah video, dan yang ketiga adalah audio. Pada kolom video, ini diisi sesuai dengan skema kejadian yang dievaluasikan dalam keseluruhan isi film, dari awal sampai akhir program. Apa yang kita inginkan tampak dalam layar monitor diisikan. Apa yang kita ingin tampak dalam layar monitor diisikan dalam kolom video ini. Pada kolom audio, ini berisi semua unsur audio, baik berupa suara manusia, ya, suara manusia, narator atau presenter, musik, dan sound effect. Yang terakhir adalah jenisnya naskah media cetak. Media pembelajaran dalam bentuk cetakan seperti buku ajar, modul, dan jenisnya, ya, paling banyak digunakan dan diproduksi. Media dalam bentuk ini relatif mudah dan praktis dalam pemanfaatannya. Media pembelajaran dalam bentuk cetak banyak jenisnya, antara lain adalah modul, buku ajar, buku teks, bahan presentasi. Media berbasis cetakan dimaksudkan dikembangkan dalam bentuk cetakan atau hard copy. Namun, dengan perkembangan teknologi multimedia saat ini, media pembelajaran tidak hanya dikemas dalam bentuk hard copy, melainkan banyak pula yang disajikan dan disimpan dalam bentuk soft copy. Ya, kalau zaman dulu mungkin ada CD-ROM, ya sekarang sudah Google Drive, ya, atau udah online cloud, ya. Bahkan buku teks banyak disajikan dalam bentuk soft copy. Modul ajar atau buku ajar disusun secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional. Buku ajar dimaksudkan dengan tujuan learner oriented atau pembelajaran berorientasi pada siswa dan bersifat mandiri, dapat dipelajari sendiri tanpa pembimbingan atau supervising, sehingga dapat dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri. Oleh sebab itu, modul ajar ditulis secara lengkap, sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Format penulisan naskah modul ajar, komponen utamanya terdiri antara lain adalah tujuan pembelajaran, bab pendahuluan, bab pembelajaran evaluasi, dan hal ini secara jelas juga disajikan dalam sebuah buku. Oke, kita dapat simpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat-sangat diperlukan, mengingat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan penguasaan materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Namun demikian, penggunaan media
Ya, tidaklah serta-merta dilakukan begitu saja oleh guru. Seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa penggunaan media sebagai bentuk dari sarana penyampaian materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Penggunaan media juga bertujuan untuk mencapai tujuan materi ajar yang sudah ditentukan di dalam kurikulum pembelajaran. Di samping itu, sebelum menggunakan media dalam pembelajaran, guru juga diharapkan bisa mempersiapkan naskah media sebagai pedoman dalam penggunaannya di dalam kelas. Sehingga penggunaan media pembelajaran di dalam kelas bukan sekedar sebagai hiburan bagi para siswa. Namun, media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran juga tidak terlepas dari waktu yang disediakan dalam pembelajaran, serta juga disesuaikan dengan kesesuaian pada kurikulum ya, disesuaikan dengan kurikulum dengan media yang akan digunakan. Dengan demikian, penggunaan media semata-mata tidak terlepas dari kurikulum dan keefektifan ketersediaan waktu pembelajaran. Tentu saja hal ini juga menjadi menarik ketika proses belajar mengajar pada kondisi saat ini, ya, pada tahun ini menjadi berbeda, di mana semuanya mengharuskan kita berada atau dalam kondisi jarak jauh atau distance learning. Tentu saja penggunaan media pembelajaran dapat menjadi salah satu andalan, ya, bukan lagi alternatif, tapi menjadi andalan dalam menyampaikan materi. Oke, begitu saja dari saya untuk materi kali ini. Semoga dapat dengan mudah dipahami oleh para pendengar. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Saya tutup sekian. Terima kasih ya. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.